Menjelang anak kesayangnya pulang ke rumah dari luar negeri, seketika hari itu sepasang suami istri mengadakan sebuah pesta di rumahnya, menyambut kedatangan anak kesayangannya. Pulang ke rumah, tak lama, di rumah itu sudah banyak orang, berada di satu ruangan yang cukup sangat luas, tempat berkumpul kerabat rekan-rekan bisnis dari orang tua Pratama Putra yang sedang berbincang-bincang dengan satu sama lain sebaring menikmati cemilan dan minuman yang sudah disajikan di meja. Tuan rumah atau dari orang tua Pratama Putra, ayahnya yang bernama Lux Wilbert adalah CEO yang cukup sangat terkenal di kalangan petinggi bisnis yang sang besar karena ia sudah banyak menjalankan bisnis perusahaan dengan sukses. Di balik kesuksesannya, Lucas adalah seorang pria yang bisa dikatakan sangat mendominasi dan suka mengendalikan segala sesuatunya sesuai dengan keinginannya. Pria dengan nada bicaranya cukup agak keras, gaya yang sangat tegas. Lucas yang tidak pernah berdiskusi dengan siapapun. Lucas ini seakan-akan tahu apa yang dibutuhkan dan pantas untuk seluruh keluarganya. Semua yang menyangkut kehidupan seseorang di dalam rumah itu melebihi kuasaannya. Bahkan Lucas ini sangat keras kepala dan memiliki gengsi yang sangat besar. Apa yang sudah keluar dari lisannya harus patuhnya, tidak ada yang boleh membantahnya. Sedangkan ibunya yang bernama Olaf Clarista adalah ratu kediaman di keluarga. Jika ia berbicara dengan gaya selalu lemah lembut, membuat hati seseorang tenang dan damai, dan ia mengatur segala keperluan yang ada di rumah. Sebagai seorang istri, Olaf selalu mendukung dan patuh pada suaminya. Sekaligus bisa juga dijadikan teman untuk berdiskusi untuk suaminya dan anaknya, maupun orang lain, dan ia wanita yang mudah merasa atau sensitif terhadap perasaan seseorang, terutamanya kepada sosok anaknya. Lucas yang sedang berbincang-bincang dengan kerabatnya. Lalu sedangkan Olaf berada di depan pintu, ia yang berdiri di area dalam ruangan menanti kedatangan anak kesayangannya. Tak lama, supir pribadi yang bekerja di rumah itu yang menjemput Pratama Putra di bandara seketika tiba di halaman rumah. Putra pria dengan berparas wajah putih, ganteng, alis mata sedikit agak tebal, bola mata tidak besar tidak kecil, standar saja. Hidung sedikit mancung, berpakaian kemeja putih dilapisi jas berwarna hitam, celana jeans hitam, sepatu pantopel dengan aksesoris jam tangan. Di sebelah kiri memakai kacamata. Ia adalah seorang pria mudah berubah keadaan. Perasaan dari sedih terkadang berubah menjadi marah dan sebaliknya, sering terombang-ambing. Ia masih mencari jati dirinya dalam bersikap. Seketika ia melangkahkan kakinya keluar dari dalam mobil itu. Dengan rasa kepekaannya Olaf terhadap anaknya, serentak hati dan pikirannya tersentuh mengatakan bahwa anaknya sedang berada di dekatnya. Dengan raut wajah ceria, bibirnya melengkung, mata bersinar menatap ke arah pintu, jantung berdebar-debar. Ia bergegas membuka pintu. Pintu perlahan-lahan. Setelah Putra turun dari mobil dengan hati dan pikiran merasakan kebahagiaan, raut wajah tersenyum ceria, mata menyipit, bulu matanya agak turun memandang sekeliling area rumah itu. Akhirnya aku pulang ke rumah, ucapnya dengan rasa tak sabar ingin bertemu dengan kedua orang tuanya, terutama dengan ibunya. Ia pun bergegas melangkahkan kakinya ke depan, berjalan ke arah pintu masuk. Pada saat ia berjalan, seketika langkah kakinya terhenti. Ia melihat ibunya sedang berdiri di depan pintu memandang wajahnya dengan raut wajah ceria, bibir tersenyum lebar. Dengan rasa bahagia ingin lebih dekat lagi dengan sang ibu, ia pun berlari dengan wajah ceria, mata berkaca-kaca. Sampainya di hadapan sang ibu, seketika lutut kaki ditekuk, tumpuan tubuhnya terletak pada telapak kakinya, pandangan mata tajam ke arah kaki ibunya. Dengan rasa bahagia sekaligus bersyukur bisa kembali bersatu, ia mencium kaki ibunya. Sehabis itu ia kembali berdiri dengan badan sedikit agak membungkuk, kembali mencium tangan kanan ibunya. Setelah mencium tangan, seketika tangan ibunya ia gerakan ke atas untuk mengusap kepalanya. Dengan rasa bahagia, mata yang bersinar dipenuhi dengan air mata. Rasa rindu terhadap sang anak bertahun-tahun
Berpisah serentak, Alef langsung memeluknya. Dengan seirat-eratnya, ia yang merasakan kehangatan tubuh anaknya. Seketika meneteskan air mata membasahi pipinya. Tak lama, Alef melepaskan pelukannya. Sorot mata begitu rindu yang amat tajam menatap wajah sang anak. Kedua tangannya menggenggam lengan tangan anaknya. Putra yang melihat sang ibu menatap wajahnya. Dengan tatapan begitu amat tajam, pipinya dibasahi dengan benih air mata. Seketika ia mengerahkan kedua tangannya. Telapak tangannya ia tempelkan ke pipi ibunya. Jari-jari tangan itu mengusap kantung mata dan pipi dipenuhi air mata. Ia pun berkata, air yang keluar dari kedua mata ibu itu mahal. Jika ibu uraikan terus seperti ini yang ada, aku semakin bersedih. Seakan-akan aku sudah melukai hati dan perasaan ibu. Mendengar ucapan dari sang anak, seketika kedua kelopak matanya turun, memejamkan matanya sejenak untuk menahan benih air yang ingin keluar dari bola matanya. Selepas itu Alef mengerahkan kedua kakinya, berdiri di samping anaknya yang masih memeluk tangan kiri anaknya, kepala yang bersandar di pundak. Beberapa menit